Oke, selamat datang di podcast Lebih Dekat, podcast DPW Partai Nasdem Jawa Barat. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang sebenarnya bikin saya deg-degan sih. Itu dia. Ini bikin deg-degan banget, kenapa? Karena ini pembawa acara kondang. Takut dinilai. Takut dinilai banget, oke. Udah nggak asing lagi, pokoknya kita kedatangan tamu Kak Coki Sitohang. Hai, Lutfi. Sehat? Apa kabar, Kak? Doain luar biasa. Oke, Ya. sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Puji Tuhan, alhamdulillah. Ini masih suasana Idul Adha nih, Kak. Kemarin liburan kemana aja nih? Apa di rumah aja? Santai kemarin itu posisinya Idul Adha kami di Jakarta. Oke. Jadi santai sama keluarga, ngambil waktu lebih banyak sama anak-anak. Ya. Karena sekarang ini kan ada tugas tanggung jawab yang berbeda dibanding keseharian kemarin-kemarin. Betul. Turun ke lapangan, kerja politik, kerja sosial. Betul. Begitu ada jadwal kosong sedikit, turun ke Quality dapil. time bareng keluarga. Oh, Quality enggak. time. Bareng keluarga atau ke Kemarin quality time. Oh, kemarin quality Karena time. sebelum-sebelumnya itu sudah banyak saya investasi waktu di dapil. Dapil. Oke, mantap. Kak Coki Sitohang. Binsar Coki Victory Sitohang. Betul. Takutnya salah nih nama nih. Oh, bener. top ini. 10 Juli 1982. Cancer ya? Cancerian, betul. Cancerian. Pengen tahu nggak apa arti nama saya? Oh, boleh. Binsar itu artinya adalah matahari terbit. Oke. Sinar dan cahaya. Bahasa Batak ini. Iya. Bahasa Batak. Kenapa dikasih nama Binsar? Karena waktu saya lahir 10 Juli 82 itu hari Sabtu dan matahari baru bersinar. Oke. Matahari terbit, muncul saya. Jadi nenek saya bilang, kasih nama dia Bicar. Nyebutnya Bicar kalau bahasa Batak. Bicar. Ya, B-I-T-C-A-R. Tapi tulisannya Binsar. Doa nenek saya waktu itu buat saya adalah supaya nanti anak ini jadi terang di keluarganya. Oke. Karena nenek saya tahu banget bapak saya itu siapa. Dan bagaimana kehidupan personal dari ayah saya almarhum. Yang kedua, Coki. Coki itu adalah panggilan akrabnya anak laki-laki. Asal katanya pasti udah bisa nebak lah. Ucok. Anak laki-laki itu kan ucok dalam bahasa Batak. Ucoki. Anak laki-lakiku. Oke. Kalau bahasa Bataknya ki itu berarti ku. Bisa. Ucoki, anak laki-lakiku. U-nya dibuang, cokinya ditinggal. Karena pada saat saya lahir itu ada beberapa figur pesohor yang berhasil dalam dunia industri perfilman. Namanya Coki. Jadi U-nya dibuang, Coki. C-H-O-K-Y. Bukan Coki gitu, bukan. Tapi C-H-O-K-Y. Kemudian yang ketiga Victory. Nama saya Victory. Ini diambil dari kakek saya dari pihak mama. Kalau tadi dari pihak papa yang ngasih. Ini sekarang dari pihak mama. Tujuannya adalah berdoa, bernubuat bahwa saya bisa membawa kemenangan dalam keluarga. Jadi banyak sekali doa dan harapan orang tua saya maupun leluhur kami kepada kami sekarang ini. Victory, kemenangan. Sitohang menyandang marga. Nah, itu bro. Oke. Demikian wawancara saya dengan Lutfi. Belum selesai. Oh, jadi saya yang wawancara. Belum selesai. Oke. Oke. Kak Coki menjadi presenter kondang, sekarang mendirikan COSI juga ya, Kak ya? Ya. Dan sekarang juga maju di kontestasi 2024. Ya. Banyak banget prestasi yang udah didapat oleh Kak Coki. Sekarang juga ingin mengabdikan diri ke masyarakat. Ya. Kita penasaran nih, Kang. Dulu Kak Coki itu tumbuh sebagai anak yang seperti apa? Dan di lingkungan yang seperti apa? Saya besar di lingkungan keluarga yang sangat sederhana. Saya definisikan sederhananya begini. Bapak saya lebih dari 23 tahun dia nggak punya pekerjaan tetap. 23 tahun? Lebih dari 23 tahun dia nggak punya pekerjaan tetap. Dia pernah jadi mandor di proyek lepas. Dia pernah jadi kepala keamanan di salah satu hotel bintang 3 di kota Bandung. Dekat banget sama DPW sebenarnya. Saya sampai hafal tempatnya. Kemudian terakhir, karena beliau nggak berkarir, akhirnya dia memilih untuk menawarkan dirinya kepada keluarganya. Kamu mau ke Jakarta, udah saya aja yang bawain mobil kamu. Tapi kasih saya sesuatu dong. Untuk sekolahnya Coki. Jadi bapak saya bukan orang yang gengsian. Meskipun dia anak laki-laki tertua di keluarganya, tapi dia punya ketulusan. Ikhlas kalau melakukan sesuatu. Nah, itulah yang membuat, ya kebayanglah sama Kak Lutfi lah. Itulah yang membuat situasi perekonomian keluarga saya jadi nggak normal.
Oke. Di sisi lain, ibu saya berusaha untuk menutupi kekurangan bapak saya. Iya. Dan mama saya punya talenta. Talentanya menggunting rambut dan membuat pola baju. Jadi dari dua usaha itulah saya bisa sekolah. Karena papa saya lebih banyak disfungsinya secara ekonomi. Oke. Kebayang kan Ya. dari cerita tadi. Makanya saya ingat waktu masa kecil saya itu, mau bayar biaya sekolah aja, bapak saya harus ngadep ke adiknya yang berkarir. Dia mesti bilang begini, minta dong, bantu si Coki dong, gue mesti bayar uang sekolah nih. Itu yang saya tahu, saya lihat, dan saya rasakan. Jadi, pengalaman masa kecil itu membuat saya terkenang sampai sekarang. Betapa orang tua saya berusaha, bukan bapak saya nggak berusaha. Ya. Dia tuh berjuang banget, tapi kemampuan beliau memang seperti itu. Dia bukan tipikal kebanyakan bapak-bapak sukses, bapak-bapak berkarir gitu. Jadi kalau dibandingin dengan saya sekarang yang berkarir dalam banyak bidang, mohon maaf, dengan segala hormat pada bapak saya yang sudah di tempat terbaik, kalah beliau sama saya. Nah, jadi di dalam pembinaan keluarga yang sederhana tadi, saya dibesarkan dengan pola di mana papa dan mama saya, mereka tidak banyak menuntut sebenarnya ke saya. Mau belajar, ayo, nggak belajar juga ya udah. Dan mereka nggak minta saya berprestasi di sekolah. Mereka tuh ke saya, ke Cheryl dan Citra, adik saya, sebagaimana layaknya papa dan mama yang sayang sama anak-anaknya dan membiarkan anak-anaknya memilih sendiri keputusan hidupnya. Jalan dari saya remaja. Nggak ada arahan khusus gitu. Ini bisa dipandang secara positif, bisa juga sebagai negatif. Tapi saya menghindari kata-kata yang bisa menyudutkan orang tua saya. Karena bagi saya, itulah cara mereka mendidik saya. Betul. Dan tidak mungkin orang tua saya tidak punya konsep tentang masa depan saya. Ya. Urusan mereka ingin kehidupan saya menggelinding begitu aja, itu urusan beliau. Tapi saya dibentuk dari keluarga seperti itu. Di atas itu semua, Kakak Lutfi, saya mau bilang, saya dibesarkan di keluarga yang mengasihi saya. Jadi papa mama saya sangat sayang terhadap saya dan adik-adik, dan mereka berjuang keras dan tunjukin perjuangannya kepada kami. Inilah yang di kemudian hari saya juga tunjukkan dengan kerja keras, disiplin, dan ketekunan. Berarti di tengah kondisi keluarga yang mungkin secara perekonomian itu survive banget ya Kak ya. Tapi Sangat. kehangatan dalam keluarga itu tetap utuh ya Kak? Tetap seimbang. Tetap seimbang. Meskipun papa mama saya sering bertengkar soal makanan di meja, Tapi kasih sayang itu, nggak kasih itu berkurang. tetap nggak berkurang. Enggak. Contoh aja. Ketika papa saya merasa bahwa dia diperlakukan kurang adil oleh ibu saya, karena dia dituntut oleh mama saya, dan tuntutan mama saya wajar kok sama papa saya. Saya masih ingat kata-kata ini. Kamu pulang bawa apa dong? Ini anak-anakmu makan apa? Nah, ketika papa saya mengeluh, dia sedih, dia ngomongnya sama saya, anak paling tua. Papa digituin ini sama mami, tapi papa juga salah sih. Gitu ya. Terus kami nangis bareng, gitu ya, berdoa bersama. Di sisi lain saya jadi tidak berpihak pada papa juga, karena saya tahu itu keterbatasan beliau. Saya ke mama, saya mediasi ke mami. Mi, udahlah, kita yang ada ya kita nikmati lah. Ya, Tuhan baik kok. Dia masih kasih kita berkat, kita masih bisa sekolah karena dibiayai oleh keluarga yang lain. Jadi saya dari kecil terlatih untuk membiasakan mendamaikan orang tua saya. Itu jadi Mediator. Sampai sekarang juga ya Kak. Skill itu jadi meningkat ya. salah satu keunggulan. Salah satu bisa dibilang keunggulan. begitu. Makanya saya bilang, Kak Lutfi, saya bersyukur sekali saya ada di tengah keluarga ini. Ketika tadi saya cerita hal-hal yang disebut kelemahan saya dalam keluarga, bukan berarti saya membuka aib. Tidak, justru saya ingin memberi kekuatan pada setiap anak di luar sana bahwa masa lalumu belum tentu menjadi masa depanmu. Masih ada keputusan yang bisa engkau ambil dalam proses pembelajaran hidup. Dan itu tidak pernah terlambat dalam beberapa konteks. Oke. Dan dari kecil, Kak Coki, apakah sudah ada keinginan ya, cita-cita emang masuk untuk ke dunia entertain? Ke dunia entertainment atau dunia hiburan saya sebenarnya baru kepikiran tuh SMP, itu seingat saya. Begini, saya udah tertarik dengan film, saya tertarik dengan dunia pembawa acara, saya nonton kuis dari saya kecil. Tapi panggilan untuk saya mengejar mimpi menjadi seorang pembawa acara televisi itu seingat saya kira-kira SMP lah, usia-usia saya SMP. Karena cita-cita saya dari kecil sebenarnya adalah jadi tentara. Saya didesain untuk menjadi alat negara. Yang ngedesain saya adalah kakek saya. Kakek saya tentara, purnawirawan, pejuang. Jadi setiap hari Jumat, Kak Lutfi, saya dijemput di sekolah. Saya sekolahnya di sini nih.
TK SD Setiabudi. Setiabudi kan? Itu yang ada tikungan. Oke. Ah, itu sekolah Iya, saya. iya. Saya izin menyebut merek. Iya. Di ujung dari Ciamplas dan berbatasan dengan Setiabudi sini, dekat banget sama Cipaganti, kantor DPW, ada hotel menjulang namanya Hotel Nalendra. Iya. Nah, dulu namanya Hotel Diana. Nah, disitulah tempat kami tinggal. Oke. Ketika saya lahir di Bandung, di Rumah Sakit Immanuel, saya dibawa keluarga di situ. Jadi saya besar di sini. Cipaganti ini adalah tempat bermain saya. Historical banget buat Kak Coki. Sangat. Gedung luhur. Saya nggak tahu itu masih apa nggak istilahnya dulu. Ada komplek rumah-rumah mewah situ. Itu tempat kami main dan melihat kemewahan. Mahal buat kami. Nah, setiap Jumat saya dijemput opung saya ke sana. Opung saya yang tentara ini. Jumat dibawa ke Galunggung. Ke rumahnya di Jalan Galunggung. Telaga Bodas Patuha. Iya. Ya. Jumat dan Sabtu saya mengalami doktrinasi penuh. Didoktrin aja. Doktrinnya adalah kurang lebih begini. Tidak ada cara lain, Coki, untuk melayani negara ini kalau bukan lewat jalur militer. Itu aja. Doktrin Pancasila, Sabta Marga, semua dimasukin. Karena opung saya tentara. Jadi opung saya berharap saya Penerus. melanjutkan Ya. cita-citanya sebagai seorang tentara. Tapi SMP berubah. Gara-gara saya ngelihat senior-senior saya lah. Saya sebut dengan hormat Letnan Kolonel Tituler Kris Biantoro, almarhum Om Kris, almarhum Om Bob Tutupoli, almarhum Om Kus Hendratmo, itu semua yang menginspirasi saya. Sosok-sosok yang kalau ngomong di televisi itu, karisma, senyum, gesturnya, Energinya. energi, antusiasme. Apalagi kalau dia udah ngomong begini, jangan kemana-mana, saya segera kembali setelah yang satu ini. Saya benar-benar nggak kemana-mana, bro. Mantengin terus dari depan itu ya. Nah, itu terjadi seingat saya SMP, kira-kira SMP. Makanya saya tiba-tiba punya dorongan, saya pengen jadi presenter. Dan pelan-pelan saya mulai melupakan mimpi saya menjadi tentara. Sejak saat itu, talenta saya mengikuti pada latihan-latihan. Jadi ada latihan-latihan mengikuti itu. MC-MC kecil di sekolah, berani tampil di depan umum, publik, ya. beranikan diri, nekat-nekatin. Sampai jadi penyiar radio di Bandung, di Radio OS, kemudian jadi wartawan, dan jadi pembawa acara televisi. Saya mengikuti apa yang menjadi panggilan hati saya. Passion ya. Passion yang didukung dengan kerja keras. We call it passion. Ya. Passion is just a passion. Ya. If you don't train it well, if you don't exercise it well, if you don't skill it well, it will only become passion. Only. But if you do it and work it progressively, it will enhance your ability to show your only characteristic. Yes. Itu pengalaman saya. Itu inspirasi banget Kak. Buat teman-teman yang masih passion tapi nggak ngelakuin apa-apa Kak. Nggak gerak-gerak. Mungkin harus coba untuk bergerak, kejar apa yang mereka mau ya. Iya. Karena passion itu ibaratnya api kecil. Ya. Dia menyala, dia hanya membuat terang pada lingkungan kecil kita saja. Caranya tuh untuk bisa berkembang ya apinya mesti ditambah. Betul. Dengan kayu bakar, dengan gasolin, dengan bahan bakar. Sehingga dia makin membesar apinya. Baru ketahuan passion kita apa setelah kita mengujinya. Ya. Dan ujian tuh tahapnya banyak. Bisa kegagalan, bisa keberhasilan, bisa pujian, bisa makian, bisa penolakan. Dan paling sering yang membuat kita lebih berhasil di masa depan, dengan passion kita, dengan kerinduan hati, dengan hasrat kita adalah kegagalan justru. Kita malah berbalik termotivasi untuk tetap mengejar dengan ketekunan, akhirnya berhasil juga. Ya. Gitu. SMP mulai punya passion untuk mengejar mimpi di dunia entertainment. Dan kapan pertama kali Kak Coki mulai mendapatkan kesempatan job di dunia entertainment tersebut? Waktu saya bergabung dengan Radio OS tahun 99 akhir. Waktu itu saya lagi kuliah, saya daftar ke Radio OS. Saya masuk seleksi dari ratusan orang. Mengerucut jadi 40 menjadi kurang lebih 10 atau 8 orang, kemudian masuk ke training center, ke TC. Nah, sejak saat itu saya mulai cuap-cuap di radio dan mulai menarik kesempatan untuk MC off-air. Persisnya saya nggak hafal, tapi kira-kira tahun 99, tahun 2000, saya sudah mulai nge-MC di acara-acara pentas seni, kemudian... Off-air ya? Off-air. Dan itu adalah titik awal saya belajar public speaking. Radio dan off-air. Itu juga yang membuat saya makin yakin bahwa memang jalur saya ini.
Saya harus ke televisi nasional. Ya. Saya mesti jadi pembicara publik. Itu yang saya inginkan sejak saat itu. Nggak ada yang lain. Saya nggak punya rencana B. Sampai akhirnya saya menemukan masalah, baru saya sempat berpikir putus asa tentang beberapa hal. Itu yang menjadikan sempat Kak Coki, kita dapat informasi dari tim ya. Ini tolong dikoreksi kalau salah. Ya. Salahnya tim berarti. Ya, berarti ini antara informasi dari BIN, Benar, CIA, benar. atau KGB. Betul. CIA juga bisa Mereka, kayaknya. dari Mossad. Dari Mossad. Oke, di saat Kak Coki sempat ada fase putus asa itu, bener gak sih Kak Coki sempat mau banting setir ke jualan burger, Kak? Ini maaf deh kalau salah. nih. Ya. Jadi sebenarnya teman-teman dapat info ini valid kok. Valid ya? Datanya Alhamdulillah. dari wartawan. Oke. Dari rekan-rekan jurnalis yang pernah mewawancarai saya tentang perjalanan hidup saya. Saking dulu pernah saya putus asa, itu tahun 2005, saya ingat banget. Saya merasa kayaknya saya nggak punya harapan berkarir di dunia entertainment lagi. Karena saya tahu diri waktu itu. Saya baru kena penyakit, namanya penyakit hepatitis. Oke. Sakit kuning, sakit liver disebutnya. Tapi ini akut. Jadi ini masuk generasi yang progresif merusak hati saya. Oke. Saya kasih contoh gambarannya biar teman-teman ngebayanginnya jelas. Badan saya kurus. Berat badan saya hanya sekitar 60 sampai 62 kg. Tinggi badan saya adalah 176. Tapi perut saya buncit. Oke. Jadi cairan Efeknya ke situ ya jadinya. Efeknya ke situ. Jadi saya tidak punya tenaga untuk beraktivitas. Sampai akhirnya saya ke laboratorium cek baru ketahuan ternyata SGPT, SGOT yang menandakan bahwa fungsi hati kita menurun drastis itu dari sana dan itu faktual terjadi. Sehingga saya dirawat di rumah sakit lebih dari 1 minggu, kembali ke rumah istirahat 3 bulan, tidak produktif 3 bulan. Jadi saya nggak kerja, nggak jalan keluar, nggak olahraga 3 bulan. Nah di saat itulah yang putus asa, saya berpikir gini, nanti kalau saya udah sembuh, kayaknya saya mau ngelamar kerja ke Kedutaan Besar Amerika Serikat. Saya pengen ke Amerika, saya pengen jualan burger karena saya suka burger dan saya punya kemampuan visualisasi. Dulu waktu saya pesan burger masih masa remaja, saya selalu perhatiin orang, cara bikinnya menikmati gitu. Saya yakin saya bisa melakukan itu. Jadi ada passion juga di situ kan. Saya sampai mikir udahlah kayaknya mending keluar negeri aja. Toh dibayarnya lebih gede daripada UMR di Indonesia, nanti saya bisa bantu keluarga. Itu pikiran sepintas. Sepintas. Tapi info kamu benar. Oke, alhamdulillah ya. Mantap tim. Keren kalian. Kalian sudah bisa bikin organisasi nirlaba intelijen. Baru setengah jam dari hari Senin. Oke. Nah, ini kalau fase Kak Coki sempat tidak melanjutkan kuliah, Kak. Ya. Itu kapan tuh, Kak? Kalau Coki sempat berkuliah di Unpar ya? Saya pernah kuliah di Parahyangan. Ambil jurusan apa? Jurusan hukum. Jurusan Oke. hukum. Kenapa bisa ke hukum, Kak, tiba-tiba? Sebenarnya nggak tiba-tiba. Oke. Nggak tiba-tiba, itu proses. Jadi saya SMA, saya ingat waktu itu sebenarnya 90% teman-teman saya memilih untuk berkuliah di salah satu kampus yang ada di Kabupaten Bandung Barat, persis di bawah kaki gunung, dan itu universitas swasta terkemuka. Saya suka lingkungannya, saya suka alamnya di sana. Teman-teman saya, sahabat saya semua pindah ke sana. Saya diajakin sebenarnya, bro, kenapa nggak kita bareng terus lanjutin persahabatan kita? Tapi saya merasa saat itu kayaknya udah cukup deh. Saya besar di lingkungan itu dari saya TK sampai SMA. Saya mesti keluar, jadi saya ikut USM, ujian saringan masuk. Saya juga ikutan waktu itu apa istilahnya? Saya lupa masuk perguruan tinggi negeri lah, SMPTN ya? SNMPTN, Iya, SBMPTN ya? Semacam itulah. Tapi saya nggak keterima. Nah, yang keterima itu adalah di Unpar. Oke. Jadi waktu itu saya jalani, ini jadi boleh cerita ini. Sebenarnya mama saya tuh berkorban banyak loh untuk saya pergi ke Unpar. Ya saya juga nggak nyangka dengan nilai kontribusi yang kecil saya diterima di sana. Mama saya jual aset sehingga saya bisa kuliah. Tapi dalam perjalanan saya kuliah, saya sudah menempuh sekian SKS. Semester 4, suatu ketika mama saya ngomong gini, Cok, sini deh. Mama mau ngomong serius. Nah ini saya kalau udah diajakin ngomong serius sama mami saya, biasanya urusannya duit. Biasanya begitu. Terus dia bilang gini, kayaknya kamu harus mulai kerja beneran deh. Gitu. Kata-kata dia itu, kayaknya kamu harus kerja beneran. Karena pada saat dia manggil saya dan saat saya berkuliah waktu itu, saya tuh lagi nyambi jadi penyiar radio kan, di Radio OS. Dan gaji saya paling top itu sampai akhir karir saya di tahun 2002 di sana
420.000 lah. Dimulai dari 60.000 Ya. per bulan tahun 99. Jadi itu kan hanya uang jajan. Ya. Lagi pula memang saya berkarir di sana bukan tujuan ingin membangun ekonomi, memang ingin mengisi waktu luang. Gitu. Jadi nggak bisa bantu mami juga untuk bayar kuliah. Makanya mami saya panggil, kayaknya kamu harus kamu harus kerja betulan deh. Dari situlah saya melamar kerja ke Jakarta. Stop kuliah semester 4. Ya. Awalnya cuti. Oke. Awalnya minta cuti, lama-lama karena kami diterima kerja di Jakarta sebagai wartawan, ya dosen telepon, kampus telepon, saya udah nggak angkat. Saya udah merasa bahwa inilah saatnya saya harus berkarir di Jakarta, Ya. tinggalkan kuliah itu dan berharap nanti setelah nabung saya bisa kuliah Bisa lagi. lagi. Dan puji Tuhan, saya bisa kuliah lagi setelah itu. Saya lanjutkan kuliah saya dan saya Tes berhasil Bung Karno. di Bung Karno. Saya menamatkan sarjana saya dengan gelar sarjana ilmu komunikasi. Saya mengambil konsentrasi ilmu komunikasi politik di sana. Oh, di Ya. Bung Karno mengambil konsentrasi Ilmu komunikasi politik, kompol. Ya. Oke, lanjut kita bahas COSI, Kang. Wah, Kapan nih COSI dimulai didirikan dan apa yang sebenarnya menjadi titik di mana Kak Coki merasa kayaknya saya harus membuat public speaking school ya? iya. Bisa dibilang public speaking school? Betul. Kapan itu, Kak? COSI adalah singkatan dari Coki Sitohang Speaking Incorporation. Saya membuat merek dagang ini atas dorongan dari teman-teman dan sahabat yang merasa sudah saatnya kita punya bendera sendiri untuk mengajar Indonesia tentang soft skills. Soft skills dalam bidang komunikasi publik namanya public speaking. Seni berbicara di depan publik. Karena gini, awalnya Kak Lutfi, kira-kira tahun 2007-2008 itu saya sudah mulai aktif di beberapa sekolah public speaking di Jakarta. Diajakin sama senior, Cok ngajar dong, isi sesi dong. 1-2 sesi, gitu. Jadi tenaga lepas. Sekali lagi nih, ada hubungannya sama passion tadi tuh. Awalnya kan itu hanya api kecil aja di hati saya tentang berbagi ilmu kan. Tapi lama-lama karena terus ditekunin, saya merasa, wah ini panggilan nih ngajar orang nih, mendidik. Saya suka mengajar. Setelah kira-kira 3-4 tahun mengajar aktif, saya ketemu dengan beberapa mitra strategis, mereka bilang, Mas Coki, udah waktunya, yuk bikin merek dagang sendiri. Sudah waktunya menggunakan namamu sendiri. Kenapa enggak? Kita kan punya sumber dayanya, kita punya kurikulumnya. Kami bentuk tim khusus dan kami mengajukan nama perusahaan ke negara. Muncullah nama PT Inspirasi Bicara Indonesia atau IBI. Dan PT Inspirasi Bicara Indonesia inilah yang memayungi COSI atau Coki Sitohang Speaking Corporation. Jadilah merek dagang itu sejak tahun 2012. 2012 Sampai hari ini. sekitar 11 tahun berarti, Kak. Ya. Dan itu udah menghasilkan berapa lulusan atau berapa peserta tuh, Kak? Wow, saya harus cek datanya ke kantor. Di sana mereka punya data akurat. Tapi bayangkan ini, orang yang mengikuti pengajaran kami di kelas kami saja, yang artinya kami lakukan pelatihan, training, bukan seminar ya. Ya. Bukan seminar. Kalau seminar tuh sekali seminar bisa datang 2.500. Ya. Pernah juga rekor 3.200 pernah. Tapi ini training, pelatihan gitu. Lebih intens. Lebih intim, lebih sedikit komunal sifatnya. Dan di data kami yang saya ingat, orang yang mengikuti training kami itu sudah lebih dari 5.000. Lebih dari 5.000 lah. Bahkan direktur riset dan kurikulum kami bisa mengeklaim itu lebih dari 10.000. Seingat saya lebih dari 5.000. Udahlah, cara segitu aja. Itu tidak termasuk yang mengikuti seminar. Jadi banyak lulusan COSI yang udah tersebar seluruh Indonesia. Dan mereka semua tajam di bidang public speaking. Karena tujuannya masuk ke sekolah saya bukan melulu pengen jadi presenter, bukan melulu mau jadi aktor, tapi mau jadi pembicara publik, mau jadi orang yang lebih luas berkomunikasi, mau jadi orang yang gampang bergaul dengan orang lain. Dan orang-orang yang datang mendaftar juga mereka yang pengen tahu potensi dirinya seperti apa. Karena di dalam COSI, tugas kami adalah menilai kompetensi itu. Dan memajukan setiap panggilan hati orang untuk berani tampil di depan publik. Mantap, Kak. Berarti kebutuhan untuk public speaking sekarang di Indonesia itu udah cukup tinggi ya, Kak? Besar sekali. Besar sekali. Dan negara kita lagi menjemput kebutuhan itu. Karena kan kita menantikan bonus demografi. Artinya angkatan kerja produktif nanti bukan hanya orang-orang yang pintar secara akademik atau secara ilmiah aja.
Sekali lagi, saya ada di bidang soft skills, penajaman talenta. Soft skills itu apa sih? Kemampuan lunak kita apa sih? Bergaul, bagaimana pemahaman tentang konsep diri, kemudian intrapersonal, hubungan sosial dengan sesama manusia. Banyak orang pintar tapi nggak bisa gaul, Betul. nggak dapat tempat juga di dunia sosial, dan mereka bergumul loh, kasihan loh. Pintar, doktor, tapi orang tuh cenderung ke model seperti ini malah nggak mau berteman, seperti ada sekat pemisah. Ternyata si doktor ini pun dia kurang cakap berkomunikasi. Itu PR siapa? Ya PR lembaga-lembaga pelatihan seperti COSI dan lain-lain sebagainya itu. Oke. Oke, kita udah bicara banyak hal tentang personal Kak Coki nih. Ya. Dari tadi yang sebenarnya banyak banget hal yang menginspirasi, Kak. Terima kasih. Mulai dari Syukur. masa kecil Kak Coki, Ya. karir, juga hal-hal yang saat ini Kak Coki udah bangun. Ya. Termasuk COSI itu sendiri. Ya. Sekarang saya penasaran nih, Kak. Ya. Kenapa dunia politik sekarang? Pertama saya harus sampaikan bahwa dunia politik bukan hal yang baru untuk saya. Oke. Saya adalah jurnalis politik tahun 2002 sampai 2005. Di sanalah naluri politik saya pertama kali dibangun. Tapi saya kan mengejar mimpi saya menjadi pembawa acara televisi kan. Ya. Sehingga tahun 2005 sampai hari ini saya aktif sebagai seorang pembawa acara televisi, MC, public speaker, dan pengajar. Tapi yang namanya benih yang udah pernah ditabur, biasanya dia akan tetap ada di tanah yang subur. Kalau tanah itu subur. Betul. Kalau tanah itu subur, kalau tanah itu kering, tanah itu nggak menghasilkan juga benih yang tidak ditaburi, kemudian tidak diberikan air, tidak cukup mendapatkan sinar matahari, dia nggak akan tumbuh. Bahkan menghilang ya, Kak? Bahkan bisa mati. Mati, ya. Tapi tidak dengan saya. Meskipun dulu saya menjadi wartawan politik 2002 sampai 2005, tapi karena saya bergaul dengan banyak lingkungan selama saya berkarir sebagai pembawa acara televisi ini, saya bersyukur sama Tuhan banyak kesempatan terbuka. Saya makin tertarik ke dunia politik. 2019 saya sudah tarung politik praktis di Dapil Jabar 1 saat itu dengan partai sebelumnya, dan disitulah kemampuan serta ketajaman naluri politik saya kemudian mulai kembali diasah secara real. 2024 saya maju lagi karena tahun 2019 kemarin meskipun suaranya cukup banyak, tapi belum menghasilkan satu kursi karena alasan partai yang dulu saya gunakan atau menaungi saya itu adalah partai yang tidak lulus. Tidak lulus, tidak lolos parliamentary threshold. Ya, harusnya di 4%, ini di bawah 4%. Jadi sekarang saya bergabung dengan Nasdem dan saya punya keyakinan tentang partai ini. Keyakinan itu sudah ada sejak lama sebenarnya. Sebelum saya bergabung dengan partai yang lama juga saya yakin bahwa Nasdem adalah partai masa depan. Dan sekarang saya bersyukur dapat kesempatan ada di sini. Kenapa politik? Karena bagi saya ini adalah kesempatan saya untuk melayani negeri saya pada fase berikut dan bahkan pada kehormatan yang berbeda. Jadi kita semua sebenarnya yang produktif buat bangsa, yang nggak merusak kehidupan sosial, yang nggak nyusahin orang tua, kamu yang membangun komunitas kamu tuh udah menyumbang buat negara. Kamu udah bekerja buat negara. Sudah. Saya sudah melayani negara saya. Tapi di bidang saya. Sekarang saya menuju ke politik untuk melayani di fase berikut yang lebih tinggi. Katakanlah lebih seperti itu spesifiknya. Dan kenapa Nasdem, Kak? Saya mempelajari Nasdem sudah cukup lama. Saya pelajari nilai-nilainya, saya lihat perilaku kadernya. Kemudian pada tahun 2021 saya berkesempatan ketemu dengan Kang Saan Mustafa. Saat itu melalui sebuah pertemuan yang diinisiasi oleh keluarga saya. Disambungkan dengan orang Nasdem Jawa Barat, lalu ketemu dengan Kang Saan dalam waktu yang sangat singkat. Dan pada saat saya bertemu dengan Kang Saan, ada satu kesan baik yang muncul. Ternyata Kang Saan ini orang yang begitu persiapan, penuh persiapan ketika akan bertemu dengan calon rekrutannya. Jadi saya sebenarnya merasa saya sudah di TO waktu itu. Ya. Ide target Saya nih. sudah jadi target. Contoh, narasi-narasi yang muncul, Pepet terus. pepet terus. Omongan yang muncul tuh gini misalnya, dari kalangan Nasdem Jawa Barat. Waduh, Kang Coki kemarin tahun 2019, ke politik itu mah cuma salah kendaraan. Ya, itu ungkapan-ungkapan jokes politik jokes, ya, bener. yang kita harus tanggapi juga dengan bijaksana, dengan santai, nggak usah baper.
Saya katakan lagi, saya juga jawab waktu itu, saya bilang begini, oh bukan salah kendaraan, Kang. Itulah takdir saya dalam pembelajaran politik. Betul. Gitu. Itu kan upaya saya. Ya, menjawab seperti itu kan membesarkan hati saya Betul. juga gitu ya. Kemudian yang kedua, Kang Saan seperti seolah sudah tahu bahwa saya ini punya panggilan di politik. Dan cocoknya frekuensinya adalah ke Nasdem. Makanya dalam pertemuan itu dia sarankan, coba Kang, pelajari dulu tentang Nasdem. Nah, dia memberi saya waktu berarti. Ya. Oke. Kemudian betul, saya pulang dari pertemuan itu, saya ngerenung. Saya pikir, saya mesti tahu lebih banyak nih tentang gagasan-gagasan Partai Nasdem. Yang paling gampang saya cari dari mana carinya? Dari Ketua Umum, Ya. Surya Paloh. Yang mana pidato-pidato Surya Paloh sangat familiar Betul. kepada kami semua kan. Kami terpapar dengan energi dan semangatnya. Hanya kali ini, saya berusaha untuk menerima pemahaman yang baru. Kalau dulu kan, sebelum saya bergabung Nasdem, saya udah punya kesimpulan. Jadi saya akan menutup diri pada beberapa hal. Kalau saya meyakini yang sebaliknya. Sekarang saya mau netral. Saya mau dengar dulu nih, Surya Paloh mau ngomong apa. Ya. Oke, saya pelajari kembali nilai-nilainya. Dan pada pertemuan berikutnya, ketemu dengan Kang Saan udah bawa survei. Untuk memperkuat ya. Saya nggak pernah minta, ya. Tapi dia ngikat saya dalam tanda petik dengan cara seperti ini. Ini yang menyimpulkan bagi saya pribadi bahwa Nasdem adalah partai yang scientific based, Yes. berdasarkan ilmiah. Dia bawakan saya data, saya baca siapa yang melakukan survei, kredibel, dan yang dibacakan di situ adalah nama saya. Nama saya yang masuk di dalam peta konstelasi politik di Dapil. Apabila dalam simulasi tersebut, saya ada di Dapil Jabar 6. Bekasi Depok. Kota Bekasi dan Kota Kota Depok. Dan pada saat saya diberikan sebuah data itu, maka pemikiran saya makin dalam, makin berubah secara nalar, ya, logika. Oh, ini kan nggak main-main, berarti dipetakan. Betul. Dan saat itu pun Kang Saan bilang sama saya, Kang Coki, kalau mau bergabung dengan Nasdem dan mau maju lagi ke legislatif, saya sarankan bertandingnya di sini. Pada pertemuan selanjutnya, saya sudah gentleman agreement dengan beliau, salaman, saya bilang, Kang, terima kasih, saya akan bergabung dengan Nasdem dan saya masih belum puas dengan nilai-nilai Nasdem. Barulah setelah itu Kakak Lutfi, saya pelajari lebih lanjut tentang nilai-nilai kesetaraan, kebinekaan, kemajemukan yang ada dalam Nasdem, dan itu yang membuat saya jatuh cinta pada partai ini. Anda bisa saja, yang nonton ini bisa aja mengeklaim gini, semua partai kan sama aja, landasan ideologinya Pancasila, kemudian pasti berjuang untuk kebinekaan, untuk kemajemukan. Betul, secara azas umum begitu. Tapi secara spesifik, Anda harus masuk ke dalam lingkungan ini dulu, baru merasakan. Saya harus ketemu dulu dengan para pengurusnya. Saya harus guyup dulu dengan orang-orang, dengan kader-kadernya, untuk melihat mereka dari dekat. Kalau hanya melihat dari tayangan televisi atau unggahan media sosial, nggak berimbang. Betul. Kamu harus masuk ke lingkungan itu, basah kuyup bersama, baru kau ngerti doktrinasinya. Itulah jawaban saya. Nggak pernah bisa pendek kalau ditanya kenapa Nasdem. Karena memang sangat penuh dengan cerita, ajakan juga dari Kang Saan, keyakinan, proses meyakinkan diri segala macam ya kayak di sana. Dan saya bukan orang yang gampang diyakini. Oke. Saya orang yang sangat kritis. Ya ini saya buka aja. Saya cenderung antipati. Terhadap? Banyak hal. Saya kasih contoh. Kakak Lutfi datang nawarin sesuatu ke saya, barang gitu. Betul. Kak Coki, ini bagus loh. Kalau dipakai, ini bisa sehat, bisa jadi gembira. Antipati itu rahasia saya. Hanya saya yang tahu. Tapi saya kritis. Tar dulu, ini mana referensi ilmiahnya? Mana testimoninya? Dan ketika saya lihat testimoni orang, saya lihat video, saya kan membaca gerak tubuh orang. Memang itu pekerjaan saya. Dalam dunia public speaking. Saya mau menilai kejujuran orang dari cara dia berbahasa tubuh. Makanya saya bilang saya nggak gampang diyakini. Tapi kalau proses itu berani dilewati oleh seorang Saan Mustopa, sampai dia membawa saya ke dalam lingkungan Partai Nasdem, maka sampai hari ini kita melakukan wawancara, apapun keputusan partai politik ini, saya dukung. Saya dukung gitu. Karena saya punya kehormatan ada pada kepatuhan. Kalau saya tidak patuh pada struktur komando, berarti saya udah nggak punya wibawa gitu aja. Kalau Anda sudah nggak setuju dengan pimpinan Anda, jangan keluar-keluar di luar. Jangan timbulkan fitnah. Hadapi, datengin mahkamah partai. Hadapi, sampaikan saya tidak puas. Dan saya ingin keluar. Kan gitu dong. Itu baru kesatria.
Kayak nggak asing ya yang tadi ya? Oh iya, saya harus ngomong. Maksudnya, jagalah kehormatan Betul. dari rumah yang melindungi engkau. Betul. Di dalam sebuah rumah, nilai-nilai di rumah itu lebih penting daripada orang-orang yang menjalankannya. Iya. Orang mesti ngerti nilainya apa sehingga dia merasa terlindungi. Nah, kalau kamu merasa diperlakukan tidak adil di rumah itu, jangan kau rusak nilainya. Jangan kau ganggu kehormatannya. Ikuti skenarionya, ikuti prosedurnya. Sehingga kehormatanmu pun terjaga. Oke, terakhir nih Kak. Kita ada games Nah, kecil ya. Ya. Games ringan lah. hai. Ringan. Mainkan. Rapid question. Rapid question. Oke. Ya. Jawab cepat dari dua pilihan ini. Gak usah pakai mikir. Gak usah pakai mikir. Oke. Tapi nanti boleh diutarakan Nanti alasan. pandangan harus ke kamera. Oke, siap. Kamera utama. Pandangannya sambil tegang nggak? Mesti acting. Oke, yang pertama, pembawa acara atau pengajar public speaking? Pengajar public speaking. Kenapa tuh, Kak? Pembawa acara udah saya jalani lebih dulu. Dan saya nggak bosen. Jadi pengajar public speaking, passion saya seumur hidup. Sekalipun nanti saya jadi politisi. Oke. Take Me Out atau Putri Indonesia? Putri Indonesia dong. Kenapa tuh, Kak? Karena Take Me Out yang membesarkan nama saya. Gara-gara Take Me Out saya ada di Putri Indonesia. Percaya gitu. Jadi terima kasih Putri Indonesia. Oke, siap. Ntar dulu. Saya mau lanjutin. Oke. Oh, belum ya, Kak? Saya adalah pembawa acara Putri Indonesia terlama. Kemarin adalah 11 tahun saya membawakan acara. Saya bersyukur. Oke, mantap. Ketiga, martabak manis atau martabak asin? Gokil Asin. Asin? Iya, martabak asin. Karena itu antitesa dari kesukaan saya, yaitu martabak manis. Makanya orang udah pada expect, kayaknya jawabnya manis deh, tiba asin. Kenapa antitesa? Emang kenapa dengan antitesa? Bener-bener. Antitesa yang membawa semangat perubahan, itu baik. Penuh pesan tersirat ya, antitesa. Gak ada ini. masalah. Toh yang baik juga akan Bener. tetap dijaga kok. Bener-bener. Bukan mau ganti pondasi kita mah. Mau melanjutkan perjuangan. Betul. Oke. Membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Iya. Betul. Retorika kan? Oke. Terakhir, Kak Coki. Enggak. Anggota DPR RI atau pengajar public speaking? Karena 2 kali dijawab, ada masuk dalam pertanyaannya. Saya pilih anggota DPR RI. Oke. Ya. Karena itu adalah tahap berikutnya dari pengabdian saya buat bangsa dan negara. Dan saya nggak punya rencana cadangan. Kalau Tuhan izinkan, kursi itu buat saya untuk saya melayani. Kalau Tuhan tidak izinkan, juga tidak apa-apa. Karena politik bukan tujuan, tapi alat. Oke, terima kasih banyak Kak Coki. Makasih bro. Mantep banget Sukses, sampai podcastnya. ketemu. Iya. Semoga banyak menginspirasi Iya. penonton semua di sini. Iya. Amin. Sukses. Sukses bro. Dapil 6 ya. Amin. Doain, bantu dukung Pasti. juga. Jangan hanya doa, tapi bantu dukung. Pasti. Jangan hanya bantu dukung tanpa didoain, karena kembali kedaulatan adalah miliknya. Betul. Amin. Terima kasih Thank you. banyak Kak Coki. Kita bertemu lagi di next episode. Terima kasih banyak. Salam restorasi. Sukses. Salam restorasi. Oke.